Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar, mahasiswa IAI Astadia Sengkang, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7. Jadi tujuan video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah bimbingan dan konseling oleh Guru Ta Syamsul Alim Bahri SPD MPD. Adapun tema yang diberikan yaitu tujuan, fungsi, dan asas bimbingan dan konseling di sekolah. Langsung saja. Jadi tujuan bimbingan konseling. Secara umum, tujuan bimbingan konseling adalah membantu individu mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan ketertarikan yang dimilikinya dari berbagai latar belakang yang ada, serta sesuai dengan tuntutan positif dari lingkungannya. Bimbingan dan konseling adalah salah satu hal yang sangat penting di sekolah karena berkaitan dengan pengembangan diri dan pribadi seorang siswa. Adapun tujuan bimbingan konseling di sekolah adalah membantu siswa, baik individu maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal, baik dalam hubungan pribadi, sosial, belajar maupun karir. Selain itu, bimbingan dan konseling di sekolah juga memiliki tujuan lain, yaitu 1. Membantu siswa mengembangkan seluruh potensinya seoptimal mungkin. Jadi bimbingan konseling bertujuan membantu siswa mengidentifikasi dan memaksimalkan potensi mereka dari berbagai aspek seperti akademik, sosial, emosional, dan fisik. Jadi ini termasuk membantu siswa merencanakan tujuan, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan kepercayaan diri. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. Melalui bimbingan konseling, siswa diajak untuk lebih memahami diri mereka sendiri, termasuk nilai-nilai minat, tujuan, dan emosi. Ini membantu mereka mengidentifikasi siapa mereka dan apa yang mereka inginkan dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungan di sekitar siswa, meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan, sosial ekonomi, dan kebudayaan. Bimbingan konseling membantu siswa mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Mereka diajarkan cara mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, dan mengevaluasi opsi untuk mencapai solusi yang efektif. Kemudian yang keempat, mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan yang dialami siswa. Jadi bimbingan konseling membantu siswa menjelajahi pilihan pendidikan dan karir mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ini termasuk memberikan informasi tentang program pendidikan, peluang karir, dan rencana karir. Kemudian yang kelima, mengatasi kesulitan siswa dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. Bimbingan konseling membantu siswa memahami dan menghadapi faktor-faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Ini termasuk membantu siswa dalam berurusan dengan masalah di lingkungan keluarga, sekolah dan pekerjaan, dan faktor sosial ekonomi serta budaya. Kemudian yang keenam, memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah tersebut. Baik, jadi secara keseluruhan bimbingan konseling adalah upaya untuk membantu siswa mencapai potensi mereka secara optimal, merencanakan masa depan yang sukses, mengatasi kendala, dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri dan dunia di sekitar mereka. Kemudian fungsi bimbingan dan konseling. Adapun fungsi bimbingan dan konseling di sekolah adalah sebagai berikut. Fungsi pemahaman. Jadi bimbingan konseling sebagai fungsi pemahaman, artinya melalui kegiatan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh siswa membuatnya lebih memahami diri sendiri, baik kelebihan, kekurangan maupun potensi yang dimilikinya, serta lingkungan di sekitarnya yang meliputi pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Melalui fungsi pemahaman ini diharapkan siswa mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal
dan memudahkannya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Kemudian fungsi pencegahan. Bimbingan konseling juga memiliki fungsi pencegahan, yaitu mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan melakukan berbagai upaya pencegahan agar tidak dialami oleh siswa karena menghambat, mengganggu, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Kemudian fungsi pengembangan. Fungsi pengembangan adalah upaya guru BK atau konselor dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif sehingga dapat memfasilitasi perkembangan siswa. Fungsi dan bimbingan konseling. Kemudian selanjutnya fungsi pengentasan. Fungsi yang satu ini berkaitan erat dengan pemberian bantuan kepada siswa yang sudah mengalami masalah, baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kemudian fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran adalah fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu siswa dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, serta karir dan jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan kepribadian siswa. Dalam melaksanakan fungsi ini, guru BK perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. Kemudian fungsi adaptasi. Fungsi bimbingan dan konseling tidak hanya dilakukan untuk siswa saja, tapi juga guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya. Salah satu fungsi bimbingan konseling untuk pelaksana pendidikan adalah fungsi adaptasi. Jadi fungsi ini membantu para pelaksana pendidikan untuk mengadaptasi program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan keperluan individu. Fungsi ini juga membantu guru dalam memperlakukan siswa dengan tepat. Kemudian fungsi penyesuaian. Fungsi penyesuaian adalah fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu siswa agar dapat menyesuaikan diri secara dinamis dan konstruktif terhadap program pendidikan, peraturan sekolah, atau norma agama. Kemudian poin ketiga yaitu asas bimbingan konseling. Yang pertama, asas kerahasiaan. Guru BK merahasiakan data dan keterangan yang diberikan oleh siswa sehingga tidak boleh dan tidak layak untuk diketahui orang lain. Yang kedua, asas kemandirian. Asas yang menunjukkan tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling, yaitu siswa sebagai sasaran layanan bimbingan konseling diharapkan dapat menjadi individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri maupun lingkungannya, mampu mengambil keputusan dan lainnya. Kemudian asas kesukarelaan. Adanya kesukaan dan kerelaan siswa menjalani atau mengikuti kegiatan yang diperuntuk baginya. Kemudian terakhir, asas kekinian. Asas yang berfokus pada permasalahan yang dihadapi siswa sekarang, sementara kondisi masa lampau dan masa depan dianggap sebagai dampak dan memiliki keterkaitan dengan apa yang ada dan diperbuat oleh siswa pada masa sekarang. Baiklah, itu saja materi terkait tentang tujuan, fungsi, dan asas bimbingan dan konseling. Demikian yang sempat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wassaada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.